kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Temian dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Adiko Fitriatulahmi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fari dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Opa Anas dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Randa Saputra dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sanopata Adriana dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dimas Mujahid. Perkenalkan, nama saya Kami Zulfatan dari kelompok 2. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim pro, tim kontra, tim netral, dan timekeeper, serta teman-teman yang menyaksikan debat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fari. Saya sebagai moderator untuk memandunya perjalanan debat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim pro, tim kontra, dan tim netral, serta timekeeper, serta teman-teman yang menyaksikan debat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fari. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat pada hari ini. Mosi yang akan kita bahas pada hari ini adalah lulusan SMK lebih siap kerja dibanding lulusan SMA. Pendidikan menengah di Indonesia terbagi menjadi dua jalur utama. SMA, sekolah menengah atas, berobsesi pendidikan akademik dan persiapan ke perguruan tinggi. Sedangkan SMK, sekolah menengah kejuruan, berorientasi pada keterampilan kerja dan kesiapan memasuki dunia industri. Namun, di lapangan sering muncul pertanyaan, apakah benar lulusan SMK lebih siap kerja atau kesiapan kerja tidak bisa dilihat hanya dari jenis sekolah? Untuk menjaga ketertiban waktu, saya persilakan Divo sebagai timekeeper. Terima kasih moderator atas debat hari ini. Setiap pembicara utama mendapat waktu 4 menit. Tim netral masing-masing 3 menit. Sisa tanggapan silang 2 menit per tim. Rebutan akhir 2 menit per tim. Saya akan memberi tanda saat sisa waktu 30 detik dan ketika waktu habis. Terima kasih. Terima kasih untuk moderator. Saya Awan dari tim pro menyatakan setuju dengan mosi ini. SMK memang dirancang secara sistematis untuk mencetak lulusan siap kerja. Hal ini dilihat dari yang pertama, struktur kurikulum. SMK memiliki porsi praktik hingga 60% sampai 70%. Yang kedua, siswa dilatih langsung oleh sesuai kejuruan. Yang kedua, praktik kerja lapangan atau PKL. Siswa wajib magang 6 bulan hingga 1 tahun di industri. Lalu mereka sudah merasakan budaya kerja sebelum lulus. Yang ketiga, program link and match. Pemerintah melalui Kemendikbud mendorong sinkronisasi kurikulum SMK dengan kebutuhan distribusi. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, meskipun tingkat pengangguran SMK masih tinggi, sektor industri manufaktur, otomotif, dan jasa teknis tetap menyerap lulusan SMK dalam jumlah besar. Artinya, di sisi keterampilan teknis langsung dipakai, SMK lebih jelas siap. Terima kasih moderator. Saya Grace. Kami setuju dari tim kontra. Tidak sepenuhnya setuju berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik BPS. Beberapa tahun berakhir, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK justru termasuk yang tertinggi dibanding SMA. Ini menunjukkan bahwa siap kerja tidak berarti otomatis terserap kerja. Ada ketidaksesuaian antara jurusan dan kebutuhan industri. Selain itu, dunia kerja modern membutuhkan stalking, taking, kemampuan komunikasi, adaptasi teknologi. Kemampuan ini banyak diasah di SMA melalui pembelajaran akademik yang lebih luas. Jadi, siapan kerja bukan hanya soal keterampilan teknis. Ya, terima kasih. Menanggapi
dari tim kontra. Tingginya pengangguran SMK tidak serta-merta berarti tidak siap kerja. Faktor penyebab lapangan kerja terbatas, ketimbangan wilayah, minimnya industri di daerah tertentu. Namun dari sisi kompetensi, contohnya jurusan teknik kendaraan ringan mampu servis mesin, akuntansi, mampu membuat laporan keuangan, multimedia, menguasai software desain dan editing, tata boga, mampu produksi makanan skala usaha. Sementara lulusan SMA belum memiliki spesialisasi tersebut. Secara kompetensi praktis SMK lebih unggul. Terima kasih dari tim Pro. Saya Fahmi, saya tidak setuju atas pendapat dari tim Pro. Kami melihat kesiapan kerja bukan hanya jangka pendek. Banyak perusahaan besar masyarakatkan minimal S1 untuk posisi strategis. Lulusan SMA lebih fleksibel memilih jurusan kuliah, lebih mudah beradaptasi lintas bidang, tidak terkunci pada satu keadaan spesifik di era digital. Pekerjaan berubah cepat, spesialisasi sempit bisa menjadi hambatan jika industri berubah. Jadi dalam jangka panjang lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan bisa lebih kompetitif. Terima kasih kepada tim kontra dan tim pro. Saya Irsanul dari tim netral. Kami melihat SMK lebih unggul dalam kesiapan kerja jangka. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Saya Irsan dari tim netral. Kami melihat SMK lebih unggul dalam kesiapan kerja jangka pendek karena pengalaman PKL, sertifikasi kompetensi pelatihan berbasis industri. Namun efektivitasnya tergantung kualitas sekolah dan kerjasama dalam industri. Saya Alfian, saya di sini akan melanjutkan dari teks Irsanul. Anak SMA unggulan dalam dasar teori kuat, peluang pendidikan tinggi, fleksibilitas jurusan, namun jika lulus SMA tidak melanjutkan kuliah, mereka kalah saing secara teknis. Saya Niko ingin melanjutkan teks dari Alfian. Kesimpulan sementara kami, kesiapan kerja dipengaruhi oleh kualitas sekolah, motivasi individu, kebutuhan pasar kerja, perkembangan teknologi. Jenis sekolah bukan satu-satunya faktor. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab tanggapan silang selama 8 menit. Jika SMK benar-benar siap kerja, mengapa angka pengangguran masih tinggi? Silakan tim kontra dan tim pro. Waktu untuk menjawab hanya 2 menit, silakan. Oke. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Sebelumnya terima kasih untuk moderator untuk memberikan pertanyaan ini. Karena masalahnya bukan di kesiapan individu. Terima kasih untuk moderator, izinkan saya menjawab. Karena masalahnya bukan di individu, tetapi keterbatasan lapangan kerja. Banyak lulusan SMK justru menjadi wirausaha atau pekerja informal. Kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk tim pro dan kontra lagi. Jika SMK lebih fleksibel, bagaimana dengan lulusan SMA yang tidak kuliah? Terima kasih buat moderator. Menurut pendapat saya, lulusan SMA tetap memilih dasar salah ulang. Terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, lulusan SMA tetap memiliki dasar akademik kuat dan bisa mengikuti pelatihan tambahan atau kursus sesuai dengan kebutuhan industri. SMK dirancang untuk langsung bekerja. Ada praktek. Kerja bukan hanya soal praktik. Adaptasi, kreativitas, dan pendidikan lanjutan juga menentukan. Itu ya. Terima kasih kepada seluruh tim dari debat hari ini.
dapat kita simpulkan, SMK unggul dalam keterampilan teknis dan pengalaman praktik industri. SMA unggul dalam dasar akademik dan peluang pendidikan lanjutan. Kesiapan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk individu dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, MOSI yang memiliki sudut pandang berada bertanggung pada aspek yang dilihat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pro, tim kontra, dan netral, serta timekeeper. Debat hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK dirancang untuk langsung bekerja. Ada praktik nyata, sertifikasi, dan pengalaman industri. Secara tujuan pendidikan, SMK memang lebih siap bekerja. Bukan hanya